Apa kabar? Baik-baik bukan? Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan yang tak kalah menariknya hari ini. Kita akan bahas yang terkait dengan manajemen. Namun pada saat ini kita akan kupas mengenai back office management. Nah, apa itu back office management? Kita pahami dulu. Yang terkait back office adalah yang terkait dengan accounting department. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas yang terkait dengan manajemen yang ada di accounting hotel itu seperti apa, yang ada di departemen accounting itu seperti apa. Baik, kita bisa lama-lama, kita langsung saja. Sebelum kita membahas tuntas, kita pahami dulu apa yang terkait dengan pengertian akuntansi itu sendiri. Yang mana akuntansi merupakan cabang ilmu yang memiliki ciri khas universalitas, artinya dapat diterapkan secara umum, ya, dan ini bisa digunakan oleh manajemen sebagai panduan di dalam mengambil keputusan yang bersifat ekonomis, ya. Di samping itu, yang terkait dengan akuntansi juga terkait dengan penghitungan untuk pembiayaan, baik itu gaji, transportasi, dan lain-lain yang terkait dengan pengadaan barang. Termasuk juga yang terkait dengan pendapatan harian operasional hotel itu sendiri. Ya, di sini pengertian akuntansi hotel dengan umum sangat beda jauh. Ya, dikarenakan apa? Yang terkait dengan akuntansi hotel itu ibarat seperti dokter spesialis. Ya, kalau akuntansi umum itu adalah dokter umum. Nah, di sini di hotel itu diperlukan satu bagian yang mana tadi kita sudah sebutkan, yaitu back office atau accounting department. Ya, di sini untuk accounting hotel department itu merupakan bagian perusahaan yang bertugas mengelola dan mengkaji dari pos-pos neraca, rugi laba, dan laporan arus kas hotel. Nah, di sini melalui departemen ini akan dapat diketahui berapa penghasilan yang didapatkan dan juga berapa biaya yang dikeluarkan setiap hari dalam operasional hotel tersebut. Nah, di sisi lain kita sudah masuk pada konsep utama akuntansi perhotelan itu apa. Kita tahu ya, akuntansi perhotelan tadi sudah kami jelaskan beda dengan akuntansi umum. Di sini akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental. Apa itu artinya? Artinya setiap departemen yang ada di hotel itu melaporkan hasil operasionalnya pada periode tertentu. Bahkan setiap hari dilaporkan, nanti dibuat kemingguan, weekly report, lalu ke monthly report, dan akhirnya dituangkan dalam laporan tahunan. Nah, kenapa tadi disebut dengan departemental? Semisal begini, kita tahu di hotel itu ada yang namanya front office department atau kantor depan hotel. Nah, di sini sebagai ilustrasinya adalah kantor depan hotel melaporkan aktivitasnya setiap bulan. Entah itu terkait dengan hasil dari pendapatan kamar, serta dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya, termasuk nanti gajinya staf yang ada di frontliner atau reception, termasuk nanti peralatan-peralatan yang dipakai selama untuk mensuggest tamu yang terkait dengan ATK atau alat tulis dan kantor. Nah, inilah yang namanya akuntansi departemental. Jadi semua departemen di hotel itu melaporkan hasil pendapatan maupun pengeluarannya tiap departemen. Nah, kita tahu di hotel itu ada 7 departemen. Ya, yang pertama adalah front office departemen, lalu ada food and beverage departemen, lalu ada housekeeping departemen, selanjutnya engineering departemen, accounting departemen, sales and marketing departemen, dan yang terakhir adalah personalia atau human resource development. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi kerja di accounting hotel itu seperti apa.
hotel itu merupakan akuntansi hotel yang merupakan adalah perpaduan antara akuntansi jasa dan akuntansi manufaktur, di mana kita ketahui selain menjual produk utama adalah kamar, makanan dan minuman, juga pelayanan jasa. Nah, jasa ini bisa jasa pelayanan kamar, bisa jasa massage, atau bisa yang lain-lainnya. Makanya sangat unik sekali yang terkait dengan yang ada di hotel itu. Selain jasa juga manufaktur atau barang dan yang dihasilkan. Nah, di sini untuk staf back office atau accounting itu meliputi dua bagian, yaitu divisi finance atau bagian keuangan, administrasi, dan divisi logistik atau terkait dengan store. Nah, itu ya. Jadi ingat-ingat di accounting department itu sistem manajemennya ada dua divisi, divisi finance dan divisi logistik. Kita akan bahas satu persatu nantinya ya. Ya. Nah, inilah gambaran dari yang ada di departemen accounting. Jabatan tertinggi ada di chief accountant atau finance control. Nah, lalu ke accountingnya atau bookkeeper. Nah, itu ya, ada income audit, ada account receivable, ada account payable, ada general kasir, ada electronic data processing atau yang terkait dengan IT. Lalu kita yang terkait dengan cost control ya. Cost control. Kalau yang mulai dari bookkeeper sampai dengan IT ini adalah yang terkait dengan divisi finance atau keuangannya atau bagian administrasinya. Lalu dari mulai cost control hingga storekeeper itu divisi logistik atau store. Jadi meliputi cost control, ada purchasing bagian pembelian, receiving penerimaan, store bagian gudang. Lalu di sini juga ada yang namanya front desk, ada naik audit dan kasir outlet. Sebetulnya untuk yang dua ini secara struktural memang ada di departemen accounting, tetapi secara operasional ada di bawah. Kalau naik audit ada di front office departemen, kalau kasir tergantung, yaitu kalau kasirnya di depan di FOC ya di front office departemen, tetapi kalau di restoran and bar kasir ya pada food and beverage department. Nah itu ya, kita kupas satu persatu yang terkait dengan divisi yang ada di accounting department ini sebagai pengenalan juga. Ya, di sini ada struktur organisasinya. Kita contohkan ini adalah hotel besar bintang 5 atau plus berlian ya. Ini ada berbagai macam mengenai yang terkait dengan supervisor level juga dan juga ada rank and file ya. Namun demikian kita yang sering kita jumpai sekarang ini, apalagi di masa sekarang ini ya, kita rampingkan, kita multitaskingkan menjadi seperti ini. Nah ya, jadi struktur organisasi di accounting department itu sekarang sudah dimultitaskingkan, sudah dirampingkan untuk menjaga agar cash flow kita tetap terjaga, arus kas kita tetap terjaga dengan baik. Di sini kita lihat ada chief accountant, ada asisten chief accountant. Nah, di sini ada bookkeeper, lalu cost control, general kasir, account receivable, account payable, income audit, naik audit, kasir. Di sini juga ada purchasing, ADP, dan storekeeper. Ini adalah yang terkait dengan struktur organisasinya. Nah, sekarang job description yang ada di divisi finance dulu. Ya, yang pertama adalah front office finance manager atau chief accountant atau finance controlnya dulu. Sebagai pucuk pimpinan, tentu saja dia ada seperti ini ya, memeriksa dan menyetujui laporan finance statement setiap bulan yang dibuat oleh bookkeeper. Nah, ini yang terkait yang namanya finance statement ini adalah laporan keuangan mulai dari hasil pendapatan sampai pengeluaran direkap 1 bulan. Ya, itu ya. Di samping itu juga membuat laporan pajak atau dikenal dengan PB1. Termasuk juga yang terkait dengan tata operasional yang ada di hotel,
termasuk permintaan barang maupun juga pengendalian yang ada di hotel tersebut terkait dengan tata operasional di hotel itu. Ya, ini bisa disimak, dipelajari ya, yang terkait dengan tugas utama seorang finance manager. Ya, di sisi lain dia juga bertanggung jawab pada general manager. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan mengenai finance manager. Ya, selanjutnya asisten. Asisten tidak lepas dari tugas keseharian chief akuntan bila berhalangan hadir. Ya, dan ini saling mendelegasikan antara CA dengan asistennya. Tetapi sekarang ini memang banyak sekali hotel-hotel yang hanya cukup entah itu hanya CA saja atau AK saja. Ya, jadi tinggal sesuaikan dengan kondisi manajemen masing-masing hotel. Nah, itu ya. Ya, untuk berikutnya sekarang yang terkait dengan administrasi tadi, yang pertama adalah bookkeeper. Nah, bookkeeper ini adalah mengerjakan seluruh teknis akuntansi dari awal hingga akhir. Juga membuat yang namanya financial statement. Ya. Jadi tugas utama seorang bookkeeper adalah membuat laporan keuangan yang sumber datanya berasal dari baik itu bagian administrasi atau finance maupun juga bagian logistik atau store. Nah, makanya bookkeeper ini juga yang terkait dengan bisa juga wakil dari chief akuntan bila tidak ada asistennya. Itu ya. Jadi bookkeeper harus memahami, menguasai semuanya yang terkait dengan proses pelaporan pendapatan maupun pengeluaran hotel pada setiap hari nanti akan dituangkan dalam laporan bulanan dalam finance statement. Itu ya, itu adalah bookkeeper. Ya, lalu general kasir ya, atau dikenal dengan GC ya. Dia adalah menyimpan yang terkait dengan uang kontan, buku-buku cek maupun juga bilet giro. Dan juga yang terkait buku harian kas hotel yang dituangkan dalam laporan general kasir report. Nah, nanti juga akan bekerjasama dengan pihak bookkeeper terkait bukti-bukti kas maupun yang keluar maupun yang masuk. Itu ya, itulah general kasir. Berikutnya adalah account receivable, di mana account receivable berkegiatan mempunyai tugas memeriksa semua data uang masuk yang didapatkan dari naik audit. Nah, untuk yang terkait dengan account receivable ini juga membuat yang namanya summary revenue atau yang namanya direct collection. Untuk account receivable sendiri yang terkait dengan piutang hotel, ya, yang terkait dengan mengelola piutang hotel itu. Itu adalah yang account receivable. Di sisi lain dia juga harus memberikan data cash kepada bookkeeper dan nantinya setelah tertagih diserahkan kepada GC untuk dilaporkan kepada manajemen dan mana GC juga akan mengkondisikan transfer ke banknya hotel. Nah, itu ya. Dan termasuk juga tidak kalah pentingnya adalah menagih kepada customer atau pemakai jasa hotel yang mendapatkan fasilitas kredit, artinya tidak kontan. Ya, ini nanti akan ditagihkan oleh account receivable yang dituangkan kalau sudah cair akan dituangkan dalam laporan daily collection report. Nah, itu adalah yang terkait dengan account receivable. Ya, lalu account payable ini yang terkait dengan pengelolaan mengenai pengeluaran hotel, bisa melalui pembelian barang maupun pengadaan barang. Jadi nanti dia akan menerapkan yang namanya voucher kepada supplier yang mempunyai tagihan ke hotel. Jadi malah kebalikan, kalau account receivable sebagai penghasil pendapatan yang terkait dengan piutang, kalau untuk account payable yang terkait dengan hutang-hutang atau kewajiban dari pihak hotel. Nah, itu ya, itu perbedaan antara account receivable dengan account payable. Satu menghasilkan, satu yang terkait mengeluarkan. Tuh. Ya, selanjutnya income audit. Nah, income audit ini adalah memeriksa semua data akuntansi sesudah transaksi tentunya ya, dari hulu ke hilir. Nah, nanti income audit ini juga akan bersama dengan staf yang ada di finance tadi
bisa dengan bookkeeper, bisa dengan AR, dan juga bisa dengan GC. Yang terkait dengan tugas utama adalah memisahkan yang terkait dengan tagihan berbentuk tagihan atau yang berbentuk city ledger itu akan diserahkan kepada accounts receivable, sedangkan pendapatan yang berupa cash diserahkan kepada GC. Namun demikian tetap jelas membantu terkait tugas-tugas bookkeeper untuk menyusun laporan keuangan. Itu adalah income audit. Nah, selanjutnya yang terkait dengan EDP, Entry Data Processing atau bagian IT. Ini yang terkait dengan database yang ada di hotel tersebut. Jadi dia bertanggung jawab dalam pengelolaan database yang terkait dengan mungkin di server, mungkin yang ada di sistem, itu agar tetap terjaga dengan baik koneksi jaringannya dan juga yang terkait dengan sistem PAPI-nya. Itu adalah yang terkait dengan EDP atau IT-nya. Itu ya. Ya, selanjutnya selamat datang di store section. Di mana store section ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Jabatan tertinggi ada pada cost control. Cost control kita tahu yang namanya cost control adalah sebagai pengendali internal hotel atau polisinya hotel. Nah, dia mengerjakan akuntansi keuangan, ini pekerjaan akuntansi yang berupa terkait dengan pengeluaran hotel, ya, yang nantinya akan menimbulkan cost maupun expense. Ya, dia inilah yang akan mengendalikan yang terkait dengan cost dan expense ini agar tetap terjaga dengan baik sehingga nantinya hotel dapat lebih maju dan berkembang untuk terkait peningkatan operasionalnya. Ya, jadi adalah sebagai pengendali internal operasional hotel atau polisinya hotel. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terkait dengan purchasing. Nah, ini purchasing adalah bagian pembelian. Ya. Dia bertanggung jawab terhadap pengadaan barang yang ada di hotel, baik itu direct purchase, pembelian langsung maupun juga melalui supplier. Ya, dari sini adalah purchasing harus paham betul mengenai item-item barang atau bahan-bahan yang digunakan oleh pihak hotel itu sendiri. Ya, jadi itulah yang terkait dengan purchasing, bagian pengadaan dan pembelian kebutuhan harian operasional hotel. Nah, selanjutnya adalah storekeeper. Storekeeper kita tahu ya adalah pengelola gudang, di mana setiap hotel itu ada gudang persediaan. Dia bertanggung jawab terhadap tata kelola yang ada di gudang. Ya, mulai dari ada pengadaan barang masuk, lalu penataannya, lalu pengeluaran barang, dan terakhir juga terkait pengendaliannya. Jangan sampai semua yang dibutuhkan dikasihkan semua. Seorang storekeeper juga harus bisa mengendalikan yang namanya sirkulasi kebutuhan operasional harian. Ya, begitu. Itulah storekeeper. Selanjutnya adalah yang terkait dengan receiving, bagian yang mengelola terkait dengan penerimaan barang. Ya, barang-barang kebutuhan di hotel itu harus melalui receiving semuanya. Ya, tidak boleh langsung walaupun itu yang memesan adalah seorang departemen head bahkan GM pun juga barang yang dikirim ke hotel itu harus melalui proses di receiving, bagian penerimaan barang. Ya, dari receiving nanti akan dicek terkait dengan